Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi tentang materi uji homogenitas. Persyaratan uji statistik inferensial parametrik yang kedua itu adalah uji homogenitas. Pengujian homogenitas itu dilakukan dalam rangka menguji kesamaan varian setiap kelompok data. Persyaratan uji homogenitas diperlukan untuk melakukan analisis inferensial dalam uji komparasi. Uji homogenitas itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik uji, diantaranya yaitu uji F atau Fisher dan uji Bartlett. Nah, untuk kali ini yang kita bahas itu adalah uji F atau Fisher. Untuk pengujian homogenitas dengan uji F itu dapat dilakukan apabila data yang akan diuji itu hanya ada dua kelompok data atau sampel. Uji F itu dilakukan dengan cara membandingkan varian data terbesar dibagi varian data terkecil. Langkah-langkah melakukan pengujian homogenitas dengan uji F itu sebagai berikut. Yang A, tentukan taraf signifikan alfa untuk menguji homogenitas. Nah, H0 di sini adalah varian 1 itu sama dengan varian 2 atau homogen. Nah, untuk H1 hipotesis alternatifnya varian pertama tidak sama dengan varian kedua atau tidak homogen. Nah, berarti nanti kesimpulannya dia homogen atau tidak homogen seperti itu. Nah, dengan kriteria pengujian diterima H0 jika F hitung itu kurang dari F tabel dan ditolak H0 itu jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, yang B itu adalah menghitung varian tiap kelompok data. Yang C, tentukan nilai F hitung, yaitu F hitung rumusnya adalah varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Yang D, tentukan nilai F tabel untuk taraf signifikan alfa DK1 itu sama dengan DK pembilang sama dengan NA dikurangi 1 dan DK2 itu sama dengan DK penyebut sama dengan NB dikurangi 1. Dalam hal ini NA itu banyaknya data kelompok varian terbesar atau pembilang dan NB itu adalah banyaknya data kelompok varian terkecil atau penyebut. Yang E, lakukan pengujian dengan cara membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, untuk contohnya itu adalah lakukan pengujian homogenitas dari kedua kelompok data berikut. Nah, di sini ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, di mana nomor responden kelompok A ada 8, nomor responden kelompok B ada 9. Nah, langkah pertama kita akan mencari rata-rata setiap kelompok dan varian terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung rata-ratanya berarti kita menjumlahkan datanya terlebih dahulu, setelah itu membagi dengan banyak datanya. Nah, kita bisa menghitung pakai Excel ya. Berarti kalau misalkan ini itu bisa kita jumlahkan jumlahnya 44, berarti untuk rata-ratanya itu adalah berarti 44 dibagi dengan 8. Nah, ketemunya adalah 5,5. Nah, sedangkan kelompok kedua itu sama ya, berarti kita jumlahkan dulu atau bisa pakai average, dia langsung ketemu jawaban. Nah, berarti untuk rata-rata berarti 38 dibagi banyak datanya ada 9. Nah, berarti bisa dibulatkan jadi 4,2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita menghitung varian. Varian itu adalah SI min X bar, berarti setiap nilainya kita kurangi dengan rata-rata, berarti dikurangi rata-ratanya adalah 5,5 seperti itu. Nah, ketemu. Nah, sekarang yang XI min X bar kuadrat, berarti hasilnya yang XI min X bar kita kuadratkan.
berarti kita jumlahkan 42, jumlahnya sama ya, 42 seperti itu. Nah, untuk variannya berarti kan n-1, berarti varian itu sama dengan 42 dibagi n-1, berarti 8 kurangi 1, berarti dibagi 7. Oke, ketemu 6. Nah, sekarang kelompok B, berarti ini nilainya itu kita kurangi dengan rata-ratanya 4,2. Geser ke bawah, setelah itu hasilnya kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Nah, kita jumlahkan. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita mencari variannya, varian kelompok B. Berarti n-1 ya, berarti dibagi 9 dikurangi 1 dibagi 8. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa tahu varian terbesar mana, varian terkecilnya mana. Dan 6 sama 3,44 berarti terbesarnya ini. Berarti ini adalah terbesar, varian terbesar, dan ini adalah varian terkecil. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah varian terbesar, itu kelompok A, varian terkecilnya adalah kelompok B. Nah, sekarang kita kembali, ini rata-ratanya sama ya, tadi udah kita bahas. Varian kelompok A nya juga sama 6, rata-rata kelompok B 4,2, sama varian data kelompok B 3,4 sama. Nah, sekarang untuk menghitung nilai FO atau F hitung, berarti F hitung itu sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil, kan 6,0 dibagi 3,4 ketemunya 1,765. Nah, sekarang kita berlanjut untuk mencari F tabel. Nah, untuk F tabel itu berarti DB pembilang, itu berarti DB pembilang itu varian terbesar ya, berarti ini adalah sebagai DB pembilang, berarti karena variannya terbesar, DB pembilang, berarti n-1 berarti untuk DB pembilang itu adalah n-1, berarti n nya 8 dikurangi 1 berarti sama dengan 7, seperti itu. Nah, sekarang untuk penyebutnya, berarti untuk DB penyebut itu berarti varian terkecil itu sama rumusnya, berarti n-1 9 dikurangi 1 8, berarti nanti yang geser ke kanan itu 7 dan geser ke bawah adalah 8. Kita coba lihat di tabel F. Nah, ini ya, berarti tadi yang DB terbesarnya itu tadi 7, berarti ini geser. Setelah itu DB terkecilnya adalah 8, kita geser 8, berarti ini ya.
Berarti F tabelnya itu adalah 3,5. Nah, kembali lagi. Nah, sama ya, 3,5. Nah, setelah itu kita membandingkan. Di sini letak F tabel. F tabel itu adalah pembatas ya. Berarti F tabel itu 3,5. Sedangkan F hitung tadi sudah kita hitung itu 1,765. Berarti letaknya di sebelah kiri. Oh, dia masuk ke H0 diterima. Kalau misalkan nanti semisalkan 4 kan letaknya di sebelah kanan F tabel, berarti H0-nya ditolak. Karena ini lebih kecil daripada F tabel, berarti H0 diterima. Karena H0 diterima, berarti kita lihat ke rumusan hipotesis. H0 diterima. Nah, ini diterima. Berarti kesimpulannya adalah varian 1 sama dengan varian 2 atau homogen, seperti itu. Nah, jika nanti kalau misalkan H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah H1. Berarti varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau tidak homogen, seperti itu. Nah, kita kembali ke kesimpulan, berarti ternyata F hitung itu 1,765 kurang dari F tabel sama dengan 3,5, maka H0 diterima. Dan disimpulkan kedua kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, sekian dulu dari saya. Jika nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.